diasah, diusung terus sampai dia potensi untuk jadi presiden. Kalau dia bisa jadi presiden, ya Jokowi yang kelabakan nantinya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Suara Kampung. Pada kali ini saya akan ikut mengomentari suasana politik di tanah air yang semakin hari semakin memanas berkaitan dengan pencalonan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin hari Sabtu, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di tahun 2024 nanti di Surabaya. Ya. Apa yang ingin dikomentari? Satu, yang pertama adalah berkaitan dengan tempat pelaksanaan deklarasi yang dilaksanakan di Surabaya. Kok di Surabaya, bukan di Jakarta? Ya, tentunya banyak pakar yang sudah menganalisis ya, mungkin sudah kita dengar sama-sama bahwa dilaksanakan di Surabaya karena ingin merebut suara dari wilayah ataupun dari Provinsi Jawa Timur ya, yang dikenal sebagai basisnya warga Nahdlatul Ulama, karena selama ini Anies Baswedan dianggap lemah ataupun dianggap elektabilitasnya sangat rendah di kawasan Jawa Timur dan juga di kalangan warga Nahdien. Harapannya ketika Caimin bergabung ataupun menjadi cawapres akan mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Mudah-mudahan saja ini benar adanya. Karena ternyata sudah mencabut ataupun ya mengundurkan diri, mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tinggal PKS, kemudian PKB dan juga Partai Nasdem. Kalau PKS kemarin juga tidak menghadiri deklarasi, tetapi mereka mengatakan untuk calon presidennya Anies Baswedan tetap dukungan tidak dicabut, tetap berkomitmen untuk mendukung, tetapi untuk calon wakil presiden masih akan dibahas di Majelis Syuro, katanya seperti itu. Tetapi pada kesempatan kali ini ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan atau ingin kita bahas ya. Berbagai macam analisis politik dari para pakar kan sudah kita dengarkan ya, bagaimana satu pertama Demokrat merasa tersakiti, merasa dikhianati, merasa dibohongi, kena prank oleh Anies Baswedan yang beberapa hari sebelumnya ada memberikan surat cinta, surat yang harapannya AHY bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden, tetapi kenyataannya ambiar ya. Dan tentu saja siapa kalau sakit hati marah itu wajar ya. Sehingga dalam kesempatan kemarin kita dengar ada kata-kata ataupun diksi yang cukup mengganggu kenyamanan telinga. Satu, ada kata pengkhianat, ada musang berbulu domba. Ya wajarlah ketika orang marah menggunakan diksi apa saja silahkan ya. Masalah politik begitu. Tetapi dalam hal ini saya tidak akan mengomentari masalah itu karena itu sudah banyak dibahas. Ada satu yang lagi mungkin cukup menarik yang kita harus pahami, itu adalah ya, yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Apakah ini benar ya? Mudah-mudahan tidak benar, tetapi itulah prediksi liar politik itu boleh-boleh saja kan, seperti itu. Rocky Gerung ini, lagi-lagi Rocky Gerung. Namanya kalau tidak menyodok Pak Jokowi, namanya bukan Rocky Gerung ya. Rocky Gerung mengatakan bahwa pencalonan ataupun pendeklarasian kemarin itu ada mastermind-nya atau yang mengatur sesungguhnya adalah Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Ini adalah permainan politik kata Rocky Gerung, politik game ya. Jokowi lah yang menitipkan Caimin di Koalisi Perubahan menjadi calon wakil presiden dengan tujuan adalah agar Caimin ini bisa mengendalikan Anies Baswedan karena Caimin masih merupakan orangnya Pak Jokowi. Mari kita dengarkan kalimat-kalimat Rocky Gerung berikut ini. Orang akan lihat bahwa Surya Paloh ternyata cemen, digertas. Ya, Luhut pada waktu itu udah melengos. Sekarang didatangi langsung oleh kepentingan Jokowi, dia langsung berbalik. Kan pasti itu disuruh oleh Jokowi, itu Caimin ada di situ tuh. Karena Pak Jokowi mungkin cuma merasa iyalah tiga putaran tuh, putaran pertama tuh udah selesai tuh Anies sama AHY.
Anies sama Imin. Kan itu kan nggak mungkin Pak Jokowi berpikir Anies akan masuk putaran kedua, kan itu intinya tuh. Jadi kita mesti melihat itu dari permainan politik yang kita sebut political game itu. Jadi permainan yang betul-betul sangat politis, dan jangan seolah-olah menganggap bahwa ya itu Anies akan diasah, diusung terus sampai dia potensi untuk jadi presiden. Kalau dia bisa jadi presiden, ya Jokowi yang kelabakan nantinya kan. Kan nggak ada jaminan Anies bahwa dia bisa menyelamatkan Jokowi, lain dengan Pak Prabowo, lain dengan PDIP. Jadi tetap rasa aman Pak Jokowi ada pada Prabowo atau pada PDIP, bukan pada Anies. Jadi kalau dia taruh Caimin di situ, itu untuk ngerjain Anies. Pak Jokowi sendiri sudah membantah ya keterlibatan dia terhadap pencalonan Caimin ini di dalam pencapresan ataupun pencalonan sebagai calon wakil presiden. Kan ada yang menuduh kemarin sebelum pendeklarasian Bung Surya Paloh, Pak Surya Paloh sempat menemui Pak Jokowi di Istana Presiden, dan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada membahas tentang calon wakil presiden. Apakah koalisi perubahan ini dengan masuknya PKB akan semakin solid, semakin mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan dan juga elektabilitas partai? Nah, nanti kita tunggu. Tetapi satu hal yang menarik, yang menjadi banyak pertanyaan orang, PKB dan PKS selama ini dianggap dua partai yang bagaikan air dan minyak, dan akan sangat sulit untuk disatukan dengan prinsip pandangan dua partai ini yang banyak perbedaannya. Apakah dengan mendukung Anies Baswedan dan Caimin ini, kedua partai ini mampu bersinergi, bersatu untuk solid mendukung Anies Baswedan dan bisa disatukan antara minyak dan air ini? Ya kita tunggu saja. Orang boleh pesimis, tetapi juga boleh kan kita beroptimis terhadap kondisi yang ada. Sekali lagi, kita sebagai masyarakat kecil hanya bisa berdoa ya. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita pemimpin yang amanah ya, pemimpin yang sidik, pemimpin yang dapat dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.